Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogananta Prasaswita, NIM F1D1 19052. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis proximat. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis proximat. Langsung saja, analisis proximat adalah suatu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti protein, karbonat, lemak, dan serat pada suatu zat makanan dari bahan pakan atau pangan. Nah, di dalam proses analisis proximat terdapat analisis lainnya, seperti analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis kadar lipida, analisis kadar protein, dan analisis gula reduksi. Nah, yang pertama analisis kadar air. Di dalam analisis kadar air terdapat metode-metode lainnya. Yang pertama, metode pengeringan. Nah, selanjutnya metode destilasi dan metode kimia. Tak lupa lagi dengan metode fisika. Nah, yang kedua adalah analisis kadar abu. Di dalam kadar abu ada penentuannya. Yang pertama, penentuan abu secara kering dan penentuan abu secara basah. Nah, selanjutnya yang ketiga, analisis protein atau metode makro. Nah, prinsip analisis protein yaitu bila sampel didigesti dengan cara pendidihan dalam asam sulfat pekat, unsur C dan H akan habis menjadi CO2 dan H2O, sedangkan unsur N akan tereduksi menjadi garam dalam larutan asam sulfat. Nah, selanjutnya analisis lipida. Trigliserida dan wax disebut lipida netral yang bersifat sangat tidak polar sehingga sulit larut dalam air, namun sebaliknya sangat mudah larut dalam solvent tidak polar atau pelarut organik. Nah, selanjutnya itu adalah alat yang digunakan untuk analisis proximat. Yang pertama, pemanas. Gelas piala 300 ml, labu ukur, timbangan analitik, soktek, kertas saring, tanur listrik, tang, gelas piala, buret, destilator, degustation tube strike, crucible, aluminium cup, lengkap dengan Erlenmeyer. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kegunaan analisis proximat dalam dunia pertambangan. Analisis proximat bertujuan untuk mengkuantifikasikan nilai moisture atau air di kandungan batu bara, baik air permukaan maupun air bawaan. Kemudian mengkuantifikasikan pula kandungan abu, zat terbang, dan karbon tertambat. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara melakukan analisisnya. Yang pertama, analisis kadar air dengan metode open. Prinsipnya, kehilangan bobot pada pemanas 105 derajat Celcius dianggap sebagai kadar air yang terdapat pada sampel. Tujuannya untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam sampel. Nah, alat dan bahannya yaitu neraca analitik, botol timbangan, spatula, open, destikator, sampel, sosis, tagging. Nah, cara kerjanya: 1. Panaskan botol timbangan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, dinginkan dengan destikator selama setengah jam. Yang ketiga, timbang dan catat bobotnya. Selanjutnya,
Ulangi sampai diperoleh bobot konstan. Selanjutnya, timbang sampel sosis daging sebanyak 1-2 gram pada botol timbangan yang telah dipadatkan bobot konstannya. Selanjutnya, panaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Nah, selanjutnya dinginkan dalam destikator selama 1/2 jam. Kemudian, timbang botol timbangan yang berisikan contoh tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ulangi pemanas dengan timbangan hingga diperoleh bobot konstan. Nah, yang kedua, penentu kadar abu. Prinsipnya, pada proses pengabuan, zat-zat organik diuraikan menjadi air dan CO2, tetapi bahan anorganik tidak dapat diuraikan. Tujuannya untuk mengetahui kadar abu yang terkandung dalam sampel. Cara kerjanya, timbangkan dengan teliti 2/3 gram sampai 3 gram sampel ke dalam sebuah cawan porselen atau yang telah diketahui bobotnya. Arangkan di atas nyala pembakar, lalu abu akan dalam tanur listrik pada suhu maksimum 550 derajat Celcius sampai pengabuan sempurna. Selanjutnya, dinginkan dengan eksikator lalu timbang sampai bobot tetap. Nah, yang ketiga, penentuan N total dengan metode simimikro Kesdal. Prinsipnya, senyawa nitrogen diubah menjadi anumium sulfat oleh H2SO4 pekat. Anumium sulfat yang terbentuk diuraikan dengan NaOH. Amoniak yang dibebaskan diikat dengan asam borat, kemudian dititer dalam larutan baku asam. Tujuannya untuk mengetahui kadar protein yang terkandung dalam sampel. Cara kerjanya, timbang dengan seksama 0,51 gram sampel, masukkan dalam labu Kesdal 100 ml. Kemudian tambah 2 gram campuran selenium dan 25 ml H2SO4 pekat. Dan selanjutnya didistribusi hingga larutan menjadi jernih kehijauan. Kemudian biarkan dingin. Kemudian encerkan dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml tera sampai batas. 5 pipet 5 ml larutkan dan masukkan ke dalam alat penyulingan. Tambahkan 5 ml NaOH 30% dan beberapa tetes indikator phenolphthalein. Kemudian suling selama lebih kurang 10 menit sebagai penampung. Gunakan 10 ml asam borat 2% yang telah dicampurkan indikator campuran. Bilas ujung pendingin dengan Aquades. Kemudian titer dengan HCl 0,1N. Kemudian kerjakan penetapan blank. 4. Yang keempat, analisis lemak. Prinsip ekstraksi lemak bebas dengan pelarut nonpolar. Tujuannya untuk mengetahui lemak yang terkandung pada sampel. Cara kerjanya, timbang dengan seksama 1-2 gram sampel. Masukkan ke dalam selongsong kertas yang dilapisi kapas. Selanjutnya, sumbat selongsong kertas berisi contoh tersebut dengan kapas.
Kemudian keringkan pada oven pada suhu 80 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Kemudian masukkan ke dalam alat soklet yang dihubungkan dengan labu lemak yang telah dikeringkan dan diketahui bobotnya. Selanjutnya ekstrak dengan heksana atau pelarut lemak lainnya selama lebih kurang 6 jam. Kemudian suling heksana dan keringkan ekstrak lemak dalam oven pengering pada suhu 105 derajat Celcius dan dinginkan dalam destikator dan timbang. Ulangi hingga terdapat berat konstan. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis karbohidrat atau yang terakhir. Prinsip karbohidrat menjadi monosakrida yang dapat mereduksi Cu2+ menjadi Cu+. Kelebihan Cu2+ dapat dititer secara iodometri. Tujuannya untuk mengetahui kadar karbohidrat yang terkandung dalam sampel. Cara kerjanya, penentuan karbohidrat, timbang teliti lebih kurang 5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer 500 ml dan timbang 200 ml larutan HCl 3%. Didihkan selama 3 jam dengan pendingin tegak. Kemudian dinginkan dan netralkan dengan larutan NaOH 25% dan tambahkan sedikit CH3COOH 3% agar suasana sedikit asam. Kemudian pindahkan isinya ke dalam labu ukur 500 ml dan impitkan hingga tanda batas. Kemudian saring. Dan selanjutnya pipet 10 ml saringan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Tambahkan 25 ml larutan Luv dengan pipet dan beberapa butir batu didih serta 15 ml air suling. Selanjutnya, panaskan campuran tersebut dengan nyala yang tetap. Usahakan agar larutan dapat mendidih dalam waktu 3 menit. Gunakan stopwatch. Didihkan terus secara 10 menit dihitung dari saat mulai mendidih. Kemudian dinginkan dalam bak yang berisi es. Setelah dinginkan, tambahkan 15 ml larutan Ki 20% dan 25% H2SO4 25% perlahan-lahan. Titer secepatnya dan larutan TiO 0,1 N dan gunakan larutan indikator amilum 0,5%. Selanjutnya sudah selesai penjelasan ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.